wanita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku merekah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. 6 enggak sih? 6 kah 10? 6. 6. Kami di sini akan membahas tentang masalah ekonomi makro. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Andini. Nama saya Nabila Salsabila. Dan nama saya adalah Arif Rifki Satrio Pragoso. Kita bertiga berasal dari kelas 1B Perpajakan. Halo teman-teman, di sini Bila akan menjelaskan tentang ilmu perekonomian makro. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu ilmu perekonomian makro? Ilmu perekonomian makro adalah ilmu yang mempelajari struktur untuk memengaruhi kinerja nasional. Di sini Bila juga akan menjelaskan tujuan-tujuan dari ilmu perekonomian makro. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kerja tanpa inflasi. Dan yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Dan di sini akan dilanjutkan oleh Suci. Oke, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi makro. Apa saya sih pelaku ekonomi makro itu? Yang pertama, pelaku ekonomi makro adalah rumah tangga. Rumah tangga di sini berperan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memiliki seperti gaya hidup, perilaku belanja atau konsumtif. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan untuk memakmurkan suatu negara. Lalu selanjutnya adalah Bank Sentral. Bank Sentral adalah institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter pada suatu negara. Nah, tadi sudah ada 3 pelaku ekonomi makro. Selanjutnya, pelaku ekonomi makro adalah perusahaan dan industri. Perusahaan dan industri memiliki produksi seperti investasi, ekspor, dan impor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara. Selanjutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini berperan sebagai memobilisasi tabungan serta memperlancar arus dalam perekonomian. Selanjutnya, yang terakhir adalah pasar keuangan. Pasar keuangan di sini berperan seperti bursa efek, bursa saham maksudnya, yang memperlancar, yang mempengaruhi harga aset serta aliran modal dalam suatu perekonomian. Pasar ekonomi makro. Pasar ekonomi makro meliputi 6 pasar. Yang pertama adalah pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa memperjualbelikan fisik dan layanan di tingkat nasional dan global. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini cukup unik ya teman-teman, karena pasar tenaga kerja ini seperti memperjualbelikan tenaga kerja untuk suatu perusahaan atau tempat di mana tenaga kerja itu dibutuhkan. Yang ketiga adalah pasar keuangan. Pasar keuangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi ekonomi kapitalis untuk memperdagangkan aset keuangan mereka. Selanjutnya yang keempat adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing melibatkan pertukaran antar mata uang antar negara. Dan yang kelima adalah pasar komoditas. Pasar komoditas ini meliputi perdagangan antar komoditas energi yang mempengaruhi inflasi. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Pasar modal ini mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan yang kompleks dan berdampak pada kondisi ekonomi. Itulah tadi penjelasan materi kami yang diberikan oleh dosen kami. Terima kasih yang telah menonton. Bye-bye. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang tak tebak. Sedikit air